Halo Sobat ASN, saya Panggit Prastowo dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang Angkatan 12. Sini saya mau ke ruang arsiparis untuk podcast tentang ASN berakhlak. Ayo let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panggit Prastowo dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang Angkatan ke-12. Oke, halo Sobat ASN dimanapun kalian berada. Di sini kita akan membahas tentang ASN berakhlak. Apa itu berakhlak? Kenapa sangat penting bagi ASN? Yuk mari kita bahas di sini bersama Ibu Wulandari bagian arsiparis. Sebelum masuk ke inti, saya ingin menanyakan, kenapa Ibu Wulandari bisa masuk Basarnas dan motivasinya di sini itu apa? Saya sebenarnya itu masuk di sini tuh tersesat. Nggak tersesat juga sih Mas. Soalnya dulu tuh saya nggak tahu sini instansi SAR gitu ya, tim SAR gitu di yang tugasnya di lapangan gitu. Dulu tuh pas mau daftar, karena di sini peluangnya itu ada 12 orang yang diterima. Nah itu kok yang lain, instansi lain nggak, MK, DPR seperti itu tuh cuman 1 kalau nggak 5 gitu peluang masuknya. Nah kalau Basarnas kan ada 12 orang. Itu ada 3 teman saya juga, alhamdulillah semua masuk di Basarnas dan itu di kantor pusat. Tapi waktu itu saingannya banyak apa enggak, Bu? Saingannya sekitar 200 orang. 200 orang. Terus yang diterima itu sekitar 20 orang sampai SKB. Sampai 20%. Ya. Oke, ASN berakhlak adalah core value dari nilai dasar aparatur sipil negara. Singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, di sini kita bersama Ibu Wulandari ingin membahas tentang berakhlak. Di arsiparis itu pelayanan, berorientasi pelayanan kepada masyarakat itu gimana? Kan di arsiparis tidak di lapangan. Nah, untuk bisa melayani masyarakat itu gimana ya, Bu? Oh, kalau kita sendiri sebagai arsiparis ya tidak langsung melayani masyarakat, tapi kami di belakang layar. Di belakang layar itu artinya seperti mereka yang rescuer itu kan kalau mau operasi SAR atau kegiatan apa gitu kan perlu adanya sprint. Nah, sprint itu perlu menghubungkan nomor dari arsiparis. Jadi setiap permintaan nomor pembuatan sprint tersebut untuk operasi, untuk kegiatan di lapangan gitu, pasti mintanya ke sini. Nah, itu dilarang mempersulit pembuatan sprint itu, pembubuhan nomor tersebut. Oh, jadi bekerjanya itu tidak langsung ke masyarakat, namun dari kantor membuat sprint. Jadi kalau tidak ada arsiparis, sprint tidak jadi. Oke. Langsung kita ke harmonis. Harmonis di bagian arsiparis itu gimana ya, Bu? Kalau harmonis ke sesama rekan kerja ya? Ya, sesama rekan kerja. Ya pastinya kita harus bekerja sama Di lingkungan kantor. Ya, di lingkungan kantor untuk bersinergi. Pokoknya arsip ini harus terberkaskan dengan baik, biar gimana caranya pas nanti audit kita bisa sama-sama menyajikan arsip ini buat penilaian audit kami, audit arsip itu sendiri. Oh, ya. Iya. Soalnya arsiparis juga ada kayak audit kearsipan, nggak hanya di audit keuangan yang ada audit kan. Nah itu setiap tahun pasti ada audit kearsipan dan itu kita dinilai. Itu nilainya tiap tahun atau gimana? Tiap tahun ya.
Nah, nanti ini kan di dalam kantor, misal kalau lagi di luar ada junior, tapi juniornya tuh nggak nyapa, itu sikap ibu gimana ya? Ya pasti kita tegur lah ya, maksudnya kita yang nyapa duluan. Oke, itu tentang harmonis tanggapan dari Ibu Wulandari. Oke, sekarang kita lanjut ke kolaboratif. Nah, untuk kolaboratif itu di bagian arsiparis kerjasamanya itu di bagian apa saja ya di lingkungan kantor? Oh, kalau kolaborasinya itu ya semua bagian Mas, dari Sumda, operasi, walaupun di Sumda kan belum ada arsiparis, tapi mereka sudah mengajukan sprint ke kami sebagai pengelola arsip sumber di bagian sumber daya gitu ya. Nah itu walaupun mereka ABK tapi diperbantukan sebagai pengelola arsipnya sumber daya gitu. Jadi kita nggak ketimpangan, walaupun di sumber daya itu kan ada arsiparisnya, jadi mereka bisa bikin sprint dari sprint itu kita ya Mas ya. Aduh, dari sprint itu kita bisa minta tolong untuk tugas-tugasnya sumber daya itu biar mereka yang kerjain gitu. Jadi pas nanti ada audit, mungkin nanti bisa minta tolong daftar arsipnya seperti itu, bisa dikirimkan ke kita. Oke, di sini kan bekerja sama dengan sumber daya. Nah, bekerja sama dengan rescuer itu ada hubungan kerjasamanya nggak, Bu? Oh, kalau rescuer kalau rescuer ini sama arsiparisnya sendiri di operasi. Soalnya di operasi udah ada arsiparisnya. Kalau kita paling kalau mereka butuh nomor PAK, penetapan angka kredit, nanti pasti kamu mengalami. Baik, terima kasih Ibu Wulandari atas kehadiran hari ini. Semoga pertemuan podcast hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basarnas, we are family. Afif Naham Jagat Samagran.